Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizal Jamaluddin dari Prodi Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Dengan anggota kelompok, saya sebagai pemberi materi, dan yang kedua Fahrel Pasyahabi yang bertugas untuk membuat materi. Tujuan pembelajaran dari proposisi adalah yang pertama memahami apa itu yang dinamakan proposisi, yang kedua jenis-jenis proposisi, dan yang ketiga apa itu tabel kebenaran. Proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya. Jadi ketika ada pernyataan mempunyai nilai benar atau salah, tidak ambigu, nah itu dinamakan proposisi. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah pernyataan disebut nilai kebenaran. Berarti ketika ada pernyataan tidak bernilai benar, termasuk proposisi, tapi bernilai salah. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu benar atau salah. Contoh, setelah bulan Januari adalah Februari. Nah, setelah bulan Januari adalah Februari. Ini mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenarannya adalah benar karena benar setelah Januari adalah Februari. Berarti termasuk proposisi. Yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jelas, nilai kebenarannya adalah benar karena 2 ditambah 3 adalah 5. Sidoarjo adalah ibu kota Indonesia. Nah, yang ketiga bernilai salah karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Atau sekarang Kalimantan. 5 lebih besar dari 2. Nah, ini juga proposisi yang mempunyai nilai kebenarannya adalah benar. Karena 5 itu lebih besar daripada 2. Nah, yang kelima, mahasiswi itu cantik. Ini tidak bisa disebut proposisi karena masih ambigu, tidak punya nilai kebenaran. Kita belum tentu tahu mahasiswi itu cantik atau tidak. Jadi ini belum termasuk proposisi. Semuanya merupakan proposisi. Proposisi 1, 2, dan 4 bernilai benar, tapi proposisi 3 bernilai salah karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Sedangkan proposisi 5 adalah kalimat terbuka, tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya. Contoh yang kedua, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Ambilkan buku itu. Nah, ini bisa dibilang tidak bisa disebut proposisi karena tidak mempunyai nilai kebenaran atau nilai salah. Tidak mempunyai nilai salah dan benar. Ambilkan buku itu adalah kalimat perintah. Yang kedua, di universitas mana kamu kuliah? Nah, ini juga bukan proposisi karena ini dinamakan kalimat tanya. Ini sedang bertanya. X, yang ketiga, X plus 4 sama dengan 6. Nah, ini juga tidak termasuk proposisi karena tidak mempunyai nilai benar atau salah. Belum terbukti ini benar atau salah karena X itu bisa bernilai apa saja. Yang keempat, X kurang dari 7. Nah, ini sama dengan contoh yang nomor 3. Karena X-nya bisa berapa saja. Apakah kalimat-kalimat tersebut termasuk proposisi? Penyelesaian bukan proposisi karena kalimat 1 dan kalimat-kalimat yang lainnya tidak mempunyai nilai kebenaran. Proposisi. Nah, proposisi ada proposisi atomik dan ada proposisi majemuk. Proposisi atomik yaitu proposisi yang berdiri sendiri atau tunggal seperti tadi. Yang kedua, proposisi majemuk dibentuk dengan cara menggabungkan atau lebih dari proposisi. Dibentuk dengan cara menggabungkan satu atau lebih proposisi. Jadi, proposisi majemuk itu gabungan dari beberapa proposisi atomik. Yang kedua, operator logika dasar yang digunakan untuk menggabungkan proposisi adalah and, or, dan not. Berarti proposisi majemuk mempunyai operator logika ada 3, yaitu and, or, not. Operator pertama dan kedua disebut operator biner karena menggabungkan 2 proposisi, sedangkan operator ketiga disebut operator unar karena hanya membutuhkan 1 proposisi. Majemuk. Ada 3 jenis proposisi. Ini yang jelasin and, or, not. Yang pertama, konjungsi.
P dan Q dinotasikan PNQ adalah proposisi P dan Q. Disjungsi P dan Q dinotasikan P or Q adalah proposisi P atau Q. Ingkaran atau negasi dari P dinotasikan negasi P. Contoh biar lebih gampang. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P hari ini cerah. Q Iwan pergi ke taman. Maka PNQ hari ini cerah dan karena ini kan N dan Iwan pergi ke taman. Yang kedua, P or Q hari ini cerah atau karena ini or jadi atau Iwan pergi ke taman. Yang ketiga, negasi dari Iwan pergi ke taman. Berarti Iwan tidak pergi. Tadi mana? P ya. Hari ini cerah. Berarti hari ini tidak cerah. Gitu. Sekarang kuisnya dulu. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P, gadis itu cantik. Dan Q, gadis itu tidak cantik. Nyatakan proposisi berikut dalam notasi simbolik. Gadis itu cantik dan pintar. Berarti P-nya itu kan gadis itu cantik. Nah, ini gadis itu pintar. Ini apa sih? Penghubungnya atau proposisi majemuknya N. Berarti P, N, Q. Nah, yang kedua, gadis itu tidak cantik tapi pintar. Berarti negasi P cantik tapi pintar. Berarti negasi P dan Q. Yang ketiga, gadis itu tidak cantik. Nah, masih negasi P maupun pintar. Berarti N negasi Q. Yang keempat, tidak benar bahwa berarti negasi gadis itu cantik, negasi P or negasi Q. Nah, gitu. Tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk dinyatakan dari nilai kebenaran setiap proposisi anomiknya dan operator logika yang digunakan. Misal, P dan Q adalah proposisi majemuk. Konjungsi P and Q mempunyai nilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu, bernilai salah. Disjungsi P or Q mempunyai nilai salah jika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, bernilai benar. Negasi P yaitu negasi P mempunyai nilai benar jika P salah. Sebaliknya bernilai salah jika P. Gampangnya gini. Konjungsi P or Q berarti konjungsi apa sih namanya? Lebih disimpelkan, ketika ada P dan Q mempunyai nilai benar, berarti nilai P dan Q-nya benar. Kalau P or Q mempunyai nilai salah, jika keduanya salah, berarti salah, selain itu benar. Kalau yang pertama kan keduanya benar, maka benar. Keduanya yang kedua disjungsi, keduanya salah, maka salah. Kalau yang negasi itu hanya kebalikan. Tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Nah, ini lebih disederhanakan pengertiannya biar lebih mudah. Disjungsi, jika keduanya benar, maka benar. Berarti ketika ada true dan true, hasilnya true jika PNQ atau disjungsi. Nah, kalau konjungsi, jika keduanya salah, maka salah. Berarti jika ada false dan false, maka jadi nilai false. Selain itu, true. Kalau ingkaran sebaliknya. Contoh, P, Q. Kan ada 4 kemungkinan karena 2 pangkat 2 jadi 4. Gabungannya T, F, T sama FF. Karena true, false, true, false. Tadi kan P dan Q atau disjungsi. Jika keduanya true atau keduanya benar, T dan T atau true dan true, maka bernilai true. Selain itu salah, berarti walaupun true, false, true, false, semuanya jadi bernilai false. Nah, ini
true, selain itu false. Yang kedua, V or key. Jika keduanya salah, maka salah. Berarti ketika ada nilai false dan false, maka bernilai false. Selain itu true. Berarti false, false, bernilai false. Nah, yang lainnya kan true, true berarti nilai true. True, false, bernilai true. False, true, bernilai true. Apabila ingkaran, nah ini kan negasi P, berarti kebalikan dari ini. Kalau ini true, berarti kesininya false. Sebaliknya, kalau ininya false, ininya true, gitu. Contoh soal, jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika P, N, Q, or negasi V, N, R. Penyelesaian. Di sini kan ada 3 proposisi atomik, yaitu P, Q, dan R. Nah, dan setiap proposisi memiliki 2 kemungkinan. Berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 8 kemungkinan. Karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Gabungannya true, 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 false, true, false, true, true, false, 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 true, true, false, true, false, 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 true, false, false, false. Gampangnya kita tulis true 4 kali, false 4 kali. Kalau yang Q-nya kita tulis true 2 kali, false 2 kali, true 2 kali, false 2 kali. Biar enggak mencari apa sih true dan false-nya, biar gampang. Yang ketiga pakai konjungsi R, proposisi R-nya true false, true false, true false. Jadi nggak ada yang sama yang dari 8 kemungkinan ini. Tadi yang pertama kan dicari P or Q, berarti P or Q ini kan true dan true. Tadi rumusnya ketika keduanya benar maka benar. Berarti true dan true nilainya true. Ini yang kedua true dan true nilainya true. True false berarti false. Karena selain benar selain keduanya benar bernilai benar, selain itu berarti salah. Berarti selain true dan true itu bernilai false. True false nilainya false. True false nilainya false juga. False true nilai false. False true nilai false. False false nilai false. False false sama bernilai false. Yang kedua, berhubung kita tidak bisa langsung mencari negasi P, N, R, jadi yang kita cari adalah negasi P terlebih dahulu. Nah ini, negasi P itu kan ingkaran. Ingkaran itu penjelasannya tadi kebalikan dari proposisinya. Jadi ketika bernilai true berarti ini false. Selain itu atau false berarti nilainya true. Pokoknya kebalikan dari proposisi P. Nah, ketika sudah dapat nih negasi P-nya, baru kita mencari nilai negasi P on NR. Rumusnya sama. Disjungsi itu jika keduanya benar maka bernilai benar. Berarti negasi P NR. False dan true bernilai false. Terus yang kedua false dan false bernilai false. Selain true dan true pokoknya. Coba nanti dulu. Nah ini true dan true. Maaf. Nah, true yang mana ini? True dan true bernilai true. Nah, ketika ada nilainya benar, keduanya benar, maka bernilai benar. Nah, yang kedua ini nih. True dan true, maka true. Baru kita mencari nilai P on Q or negasi P NR. Berarti kita nilai dari PNQ or negasi PNR. Tadi ini kan apa sih? Or atau konjungsi. Berarti pengertiannya jika keduanya salah maka salah. Kita mencari F dan F-nya aja biar gampang. F dan F. Nah, ini F dan F. Jika keduanya salah maka salah, berarti F. F dan F. Berarti false. Salah yang ketiga F dan F. Berarti F. F dan F berarti F. Selain itu berarti bernilai true. Gitu aja biar lebih gampang.